kemudian ada sosialisasi kurikulum, jadi tentang seluk-beluk kurikulum dan akademik dari Miss Rahma. Kemudian ada sosialisasi kesiswaan juga mengenai aturan dan regulasi siswa, itu dari Mr. Arif. Kemudian nanti akan di breakout room per grade misalkan. Jadi biar lebih spesifik lagi nih, biar detail penjelasannya. Jadi nanti akan dijelaskan masing-masing kelas 10 gabung ke room kelas 10, kelas 11 kelas 11 ya, seperti itu biar lebih jelas. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada acara hari ini, yang mungkin sedang masih sibuk ya Miss ya, masih sibuk dalam perjalanan pulang atau bahkan ada yang di kantor. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Global Mandiri Cibubur, yaitu Mr. Jupri. Kepada Mr. Jupri kami persilakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat selalu. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada hari ini memang dijadwalkan kita bertemu secara online. Lalu nanti di tanggal 29 kita akan bertemu secara offline. Mungkin ada kejutan buat Bapak Ibu di tanggal 29. Yang saya hormati seluruh orang tua, siswa dari grade 10, grade 11 dan 12. Dan yang saya hormati Ketua PAP serta jajarannya, Ketua Bu Yoza Yozi serta pengurusnya. Yang saya hormati seluruh kelas MAM. Dari mungkin kelas 10 belum terpilih, mungkin belum terpilih ya. Mungkin kelas MAM yang lama nih. Lalu yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Miss Rahma Hidayani MPD, serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Mr. Arif Muhammad Arif MPD. Lalu yang saya hormati seluruh wali kelas atau yang kita sebut dengan mentor dan staf SMA Global Mandiri. Senior high. Itu semua buat semangat Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Ada pantun nih, biasanya saya diawali dengan pantun ya. Nanti dibalas oleh Bu Ketua PHP dan lain sebagainya ya. Hujan deras disusul bunyi petir. Cakep. Roboh di pulau penyengat. Cakep. Terima kasih orang tua yang hadir. Walau siang ngantuk tetap semangat. Ya, saya akan sampaikan beberapa informasi karena hari ini ada hari orientasi bagi kita seluruhnya. Mungkin bisa dibuka slide-nya Mr. Operator. Bila boleh dibantu Bapak Ibu. Kita di SMA Global Mandiri alhamdulillah kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Sebab itu welcome kepada orang tua siswa baru. Kita sudah sekarang menjadi keluarga besar SMA Global Mandiri. Walaupun dari SMP manapun, kalau sudah masuk SMA Global Mandiri, kita adalah bersaudara satu alma mater orang tua siswa SMA Global Mandiri. Mungkin yang pertama kita akan sampaikan, dibuka besar. Yang pertama, kita akreditasi A Bapak Ibu ya. Untuk school profile-nya kita Global Mandiri secara umum dari SD itu berdirinya tahun 2003. Untuk pembinanya itu adalah almarhum Pak Isra Bukhari Rahman, Profesor Isra Bukhari Rahman. Untuk perintisnya adalah Mr. Suharyat Mono, SEAKMM, dan direktur kita adalah Ibu Hajari Fahrian, SEAKMPD. Sekarang doktor ya. Dr. Haja Rifariani. Mungkin ini sekumpulan informasi sebagai orientasi bagi kita semua. Selanjutnya. Lalu pada SMA ini berdiri pada tahun 2008 Bapak Ibu. 2008. Dengan jumlah siswa peserta didik ada 43 orang waktu pertama berdirinya tahun 2008. Berarti kalau Sekolah Global Mandiri sudah 20 tahun,
Sedangkan untuk SMA-nya ini ke 13 tahun, nanti akan diluluskan yang ke-14 untuk tahun depan. Kita berarti sudah punya sekitar 1.000 lebih alumni. Lanjut. Geser lagi, Ustaz. Oke, visi sekolah global mandiri itu adalah sekolah mandiri yang unggul, disiplin, dan berdaya saing global. Mandiri artinya bahwa Bapak Ibu, nanti anak-anak akan kita antarkan supaya mandiri nanti di tempat kuliah. Kalau udah SD, SMP, SMA masih dibantu, dibimbing oleh gurunya. Kalau udah kuliah nanti beliau pasti dituntut kemandirian. Lalu unggul dalam bidang akademik dan non akademik, disiplin dan berdaya saing global. Kenapa di sini saya bilang global mandiri tidak hanya unggul di akademik, karena memang input kita beragam. Ada yang IQ daya tangkapnya cepat, ada yang slow, ada yang sedang. Di sini anak-anak tidak dituntut untuk akademik secara utuh, tetapi juga non akademik, dikembangkan bahkan minatnya. Jadi seimbang Bapak Ibu. Karena setiap anak itu unik. Dan kita akan menganalisis per orang. Bahkan ada sistem mentoring di sekolah global mandiri. Misinya ada 5, mengelola mengembangkan sekolah global mandiri, dan selanjutnya bisa dibaca Bapak Ibu. Lalu silakan lanjut. Ya, ini ada sekelumit informasi tentang gambar lambang sekolah global mandiri Bapak Ibu. Di sini kita lihat seperti kalau lambang sekolah global mandiri itu seperti bunga melati ya, melati putih. Itu artinya adalah kesucian. Jadi pendidikan itu suci ya, dan melambangkan kebersihan hati. Jadi keikhlasan guru dan lain, anak-anak semuanya. Lalu ada seperti bergandengan tangan, itu anak berpegang itu melambangkan persatuan, kerjasama, persaudaraan seperti nilai-nilai dalam MAS sekolah global mandiri. Persaudaraan kalau namanya ini itu Bapak Ibu akan dengar terakhirnya persaudaraan. Itulah yang jadi kita menganggap bahwa anak-anak kita bersaudara semua. Warna orange itu melambangkan keceriaan dalam metode kurikulum merdeka berpusat pada siswa pan-akademik. Jadi kita memikirkan kenyamanan siswa. Jadi siswa itu biar bisa nyaman itu bagaimana, ini yang dilakukan. Warna biru melambangkan kedalaman ilmu pengetahuan. Ini sekelumit tentang informasi lambang sekolah. Lanjut, Ustaz. Lalu ada unique selling, ini bisa dibaca. Kita ada juga networking dengan universitas dalam negeri dan luar negeri, ada karakter building, ada mentoring system, entrepreneurship. Nanti akan dijelaskan bagian akademik ini lebih dalam. Biar cepat aja. Bapak Ibu jangan lupa kopi di samping sama camilan ya. Sengaja dibuat online ini biar nggak serius, orang tua kasihan capek datang ke sekolah. Nah ini school value yang kita bangun. Yang pertama, walaupun kita bukan sekolah agama, tetapi kita basic artinya apa? Kita tumbuhkan nilai keimanan. Tetap kita kontrol. Yang Muslim sholatnya kita kontrol, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kebaktian dan meditasinya kita kontrol. Juga ada nilai care, ada disiplin di situ. Ada kompetitif, nilai bersaing ya, agar kita juga menjadi siswa yang bisa bersaing di dunia luar nantinya. Respect itu juga antar teman, antar adik kelas ke kakak kelas, respect, kakak kelas juga ke adik kelas, dan juga antar siswa kepada orang tua siswa lainnya itu harus saling, itu diajarkan di SMA global mandiri. Dan juga kita juga sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Ada nilai-nilai sekolah penggerak yang kita bangun. Ada beriman bertakwa, mandiri, bernalar Kristus. Ini dalam bingkai kurikulum merdeka, berkebinekaan global, bergotong royong. Ini yang hampir punah ya di masyarakat. Bergotong royong, ada kreatif ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang dilakukan oleh Kemendikbud. Oke, ini adalah kita ada sekolah penggerak angkatan pertama dari 14 sekolah Kabupaten Bogor. Akreditasi kita A dan diperpanjang 5 tahun karena mutu kita juga bagus di catatan Kemendikbud. Lalu ISO kita juga ISO sistem penjaminan mutu ISO 21001
2018 tentang pendidikan. Jadi ini sistem-sistem yang kita bangun agar menjaga mutu kita. Kita juga pengembangan kurikulum Flipped Classroom. Ya, ini juga nanti dijelaskan oleh bagian kurikulum, Ibu ya. Dan kita juga kurikulum Sekolah Merdeka, Project Based Learning, dan Problem Based Learning. Jadi berdasarkan project, bagaimana mengatasi solusinya di masyarakat tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kurikulum Merdeka memang secara standar pemerintah, tetapi kita punya keunikan sendiri. Nah, ini kita ada beberapa perubahan di dalam sekolah yang harus kita kembangkan untuk maju, yaitu digitalisasi sekolah. Namun kalau alatnya canggih tapi orang yang nggak canggih, kita nggak bagus ya. Oleh sebab itu kita berubahnya dari people-nya dulu. Jadi SDM guru kita kembangkan selalu untuk SDM ini. Kalau digitalisasi itu harus yang dirubah harus people-nya. People baru perangkat, baru nanti jadi biasa untuk mampu untuk digitalisasi. Lanjut dengan apa Bapak Ibu? Banyak guru kita yang sudah jadi meraih Apple Teacher. Setiap guru kita kasih perangkat Apple untuk mengajar dan dikasih pelatihan untuk aplikasi yang mendukung pembelajaran. Ini sudah sertifikasi Apple Teacher semua, ini rata-rata hampir semua. Kecuali guru-guru yang baru, ada guru penggerak juga. Beberapa dari angkatan pertama, ini guru penggerak ini adalah program pemerintah yang menjadi guru contoh secara nasional. Ada Mr. Arif, ada Mr. Khairulana, Mr. Awid, ada Mr. Iran, ada Mr. Firman. Lanjut. Dan juga pengembangan SDM ini juga guru-guru kita juga menjadi asesor dari Indonesia Mengajar untuk melatih guru-guru yang akan dikirimkan di pedalaman Bapak Ibu. Ini ada Mr. Heri, ada Mr. Diana, Mr. Firna, Mr. Awid, Mr. Yonas, dan saya sendiri juga pernah. Selanjutnya juga ada Microsoft Educator, dan juga kita akan kita kejar tahun ini guru-guru mendapat sertifikat Microsoft Educator. Jadi memang SDM kita lagi kita kencangkan untuk penguasaan teknologi itu guru-guru. Ya. Ya, ini juga guru-guru berprestasi ya Bapak Ibu ya. Ada Mr. Kho, ada Mr. Harum di sana jadi bukan hanya murid untuk dilombakan, tapi guru-guru juga harus kasih contoh dan teladan. Ini juga beberapa guru yang berprestasi semua. Sebagian guru sudah mengikuti lomba, namun kita juga akan pantau dan semangati terus. Lanjut. Ya, dan juga prestasi juga di siswa. Bagaimana ratusan medali pada tahun kemarin, ratusan medali sudah kita raih untuk perlombaan siswa. Nah, lanjut bisa. Ya, lanjut. Nah, kita percepat saja ini yang lomba-lomba yang diikuti. Ya, banyak sekali lomba-lomba yang diikuti oleh siswa-siswa kita. Terus kita paling teratas di FOSI ya. Ada SMA Global Mandiri itu secara aktif, alumni kita berada di berbagai kampus ternama di luar negeri maupun dalam negeri. Anak-anak kita dapat bersaing karena kita siapkan ada TOEFL, IELTS di sekolah dan lain sebagainya. Kita latih public speaking-nya, writing-nya kita latih juga. Dan ini mohon dukungan Bapak Ibu. Kalau tidak ada dukungan Bapak Ibu, kita susah juga ya. Jadi memang harus sinergi antara orang tua dan guru. Lanjut. Yang disampaikan oleh bagian akademik dan kesiswaan. Nah, ini administrasi tik ya. Nanti akan lebih dalam oleh Mr. Rahmat. Ini yang tahun balik lagi Mr. Coba. Nah, yang tahun kemarin Bapak Ibu ya. Ini masih berjalan. Anak-anak masih mendaftar untuk ujian mandiri. Ini yang sudah lulus saja 56 untuk PTN ya. 25 untuk swasta itu masih mencari juga untuk PTN-nya. 12 ke luar negeri. Nanti ini di atas 50% Bapak Ibu. Kalau tahun lalu sekitar 80% ya. 80% anak-anak kita PTN. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Oke, lanjut. Terus terakhir ya. Baik itu Bapak Ibu, ini saja yang saya sampaikan bahwa
Mungkin di slide terakhir saya ada nomor telepon ya. Ini biar Bapak Ibu yang belum punya nomor telepon saya, ini bisa dicatat nomor telepon saya di terakhir nanti saya presentasi. Ini juga, nah ini nomor telepon saya Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk WA Mr. Uj, walaupun tidak dibalas WA mungkin 1/24 jam mungkin dibalas ya Bapak Ibu. Ada pantun nih Bapak Ibu ya untuk terakhir ya. Saya cepat saja. Kalau siang enaknya ngopi sama roti. Apalagi ada rebusan jagung sama kacang kedelai. Kalaupun ada urusan sekolah nanti, jangan sungkan-sungkan telepon Mr. Uj. Demikian dari kami sebagai kepala sekolah. Saya asli Pekanbaru, Riau ya, dan merantau juga ke Jakarta. Terus di global dari tahun 2005 sudah 18 tahun Bapak Ibu. Semoga ini menjadi perkenalan yang sangat hangat sekali. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Uj atas sambutannya dan sosialisasinya ya. Betul sekali. Kita tahu uniqueness dan identitas dari sekolah global mandiri itu apa-apa. Betul. Selain Mr. Uj mengenalkan identitas sekolah global mandiri, Mr. Uj juga mengenalkan identitasnya Mr. Uj sendiri. Ada yang tahu apa? Apa itu? Pantun. Semuanya mau pantun? Ya nanti. Belum buat ya. Nanti saya siapin pantun deh. Oke. Apa, Miss? Bisa barengan. Oke. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan perkenalan dari semua guru. Perkenalan dari semua guru mulai dari grade 10, 11, dan 12. Baik. Nah, untuk semua guru, Mr. dan Miss-nya, boleh perkenalkan diri. Ini adalah dari perkenalan melalui video yang udah kita buat waktu itu. Oh iya, ini memang sengaja kita gini ya. Bukan, ini lebih ke kurang tim ya, Oh iya. Ya jadi kita santai aja ini karena siang kan. Jadi sebenarnya namanya santai lagi ya. Ya udah. Baik Bapak Ibu, untuk bersingkat waktu, mari kita saksikan bersama-sama perkenalan dari guru SMA. Betul. Selamat menyaksikan. I don't know what you've been told.
かもプレイで染み一つない心の世界はそんな完璧でもない誰かが笑って誰かは泣いて空の雲のよう答えなんてない重なってく偶然出会いという運命語り合った夢心が共鳴してそれぞれ胸に痛み抱えてその全て超えて繋がっていく And I wanna be the best thing and the best you ever had どんな時も best friend ever best friend ever 喜びと涙嬉しさ悲しさ分かち合う best friend ever best friend ever はしゃいだ Fridays 眠い Mondays かけてく今、風が去ってく空を泳いでるクジラだってただのウェイストを追って残らしてたけれど当たり前で来る7 days routine 世界される日々 where we're going 君と見る夢の向こうに How's it going? Keep it rolling Fall into my world there ain't no bottom no past really it's in my mind 今夜全て明日の悩みたちそんなはずはまだやめてみて I wanna live Best thing and the best you ever Sometimes you might fall on your way. Throw your head up, you get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Oh, 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 you're really something now, didn't you know that you could? No, 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 don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you find. Baik, keren ya Miss ya. Keren. Walaupun sayangnya mungkin agak terputus-putus ya, Mr. Panggi. Kayak apa? Kayak hubungan Mr. Panggi. Ya oke, karena putus-putus ya nanti jadi mentor akan mengirimkan video perkenalan guru ke masing-masing grup kelas ya Miss ya. Nanti juga akan ada sesi kita offline kan ya Miss ya, jadi nanti kita bisa kenalan langsung. Siap, betul Mr. Panggi. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mengenal semua guru dan staf, kita akan mendengar sosialisasi kurikulum ya, Miss ya. Betul, sosialisasi kurikulum dari Miss Rahma selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada Miss Rahma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Miss Rahma. Pertama saya ingin mengucapkan kepada yang terhormat Mr. Jupri SSI MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Gol Mandiri dan Mr. Arif MPD sebagai Wakasek Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh mentor kelas 10, 11, 12 dan staf di SMA Gol Mandiri, dan juga yang paling saya hormati dan saya sangat banggakan adalah semua Bapak Ibu, orang tua, siswa kelas 10, 11, 12. Baik, Mister, silakan. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja Bapak Ibu ya di bagian kurikulum ya yang akan kita jalani selama 1 tahun ajaran ini, yaitu tahun ajaran 2023-2024. Ya, next. Next slide. Ya, menunggu slide, saya mengucapkan
Selamat datang kepada seluruh orang tua kelas 10 ya. Selamat bergabung di keluarga besar SMA Global Mandiri Cibubur. Baik, Bapak Ibu, ini kita adalah sekolah yang berada di kawasan Bogor ya, Jawa Barat. Dan di tahun hasil LTMPT tahun 2022 kita berada di sekolah 4 terbaik kabupaten. Tetapi memang hasil yang tahun 2023 belum dirilis oleh pemerintah. Next. Dan hasil tahun 2022 kemarin itu peningkatannya sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Our services ya, program-program kita kepada orang tua, pertama kurikulum, yaitu kita merupakan sekolah penggerak angkatan pertama Bapak Ibu ya. Jadi sekolah itu banyak yang belum menjadi sekolah penggerak, dan kita harus bangga karena kita menjadi sekolah penggerak angkatan pertama di Indonesia. Lalu kita juga sekolah yang meng-apply English environment, di mana 6 pelajaran kita ya, pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan major ya, peminatan itu ketika ujian tulisnya di dalam bahasa Inggris khusus di kelas 11 dan 12. Lalu kita juga adalah sekolah yang mengintegrasikan TPS ini adalah tes potensi skolastik, di mana TPS ini nanti digunakan sebagai sebagai satu-satunya materi tes untuk jalur ujian seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, nanti juga tahun depan rencananya juga ujian mandiri, semuanya TPS. Nah, di sini TPS ini bukan materi given kurikulum SMA, tetapi dia berdiri sendiri, merupakan output kemampuan analisis, kemampuan literasi, numerasi siswa, sesuai dengan usia untuk apply di universitas. Nah, kelebihannya di Global Mandiri, materi TPS ini kita integrasikan di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris, matematika sejak kelas 10, namun hanya 20%, karena kita juga perlu mengejar materi khas di pelajaran ini. Nah, ketika ujian semester, kita juga memberikan 20% dari soal itu adalah TPS, supaya anak-anak kita terbiasa dengan soal-soal TPS ini. Dan khusus untuk kelas 10-11 kita berikan tryout TPS bagi anak-anak kelas 10-11 ya, secara periodik agar mereka terbiasa dan mengenal soal ini. Dan khusus kelas 12 kita bekerjasama dengan platform lulus negeri yang secara sistematis melakukan TO, UTBK dengan analisisnya yang kita berikan kepada orang tua melalui gadget ya. Di gadget itu bisa ada akunnya dan bisa diakses dan melihat setiap topik dari TPS itu apa kekurangan dan kelebihan anak, sehingga juga bisa berlatih khususnya di platform itu soal-soal secara mandiri. Career Pathway, yang kedua adalah Career Pathway. Di sini kita melakukan psikotes dari kelas 10 ya, 2 kali tentang kepribadiannya, tentang resiliensi, dengan minat bakat, gaya belajar, IQ, dan juga pastinya tentang karir. Nah, karena kita juga harus bisa memberikan wawasan seluas-luasnya kepada anak-anak ya, pemilihan karirnya sesuai dengan minat bakat mereka. Lalu kita juga melakukan interview karir sejak kelas 10 ya, semester 2 di kelas 10 khususnya, lalu di awal kelas 11 dan awal kelas 12 untuk memberikan target sesuai target akademik ataupun target portofolio sesuai requirement di universitas yang mereka tuju, baik di dalam ataupun luar negeri. Lalu juga project based learning, di mana project based learning ini nantinya juga bisa ujungnya membantu pembentukan portofolio siswa agar memiliki portofolio yang berkualitas dan bisa menjadi sesuatu yang meningkatkan kualitas anak kita, sehingga potensi diterima di universitas yang tujuh lebih tinggi. Oke, next. Ya, our service selanjutnya adalah well-being. Well-being ini adalah bagaimana kita menyiapkan mental anak-anak yang menjadi mahasiswa itu tidak mudah, karena selain dia harus adaptif, dia tinggal jauh dari orang tua dengan tuntutan akademik dan kemandirian sangat tinggi, belum lagi tugas-tugas dan aturan yang sangat-sangat ketat. Maka well-being ini menjadi salah satu program unggulan kita ya, yang baru, agar anak-anak kita punya benteng mental dan juga tahu cara coping mechanism jika memiliki kendala atau masalah secara mental ya, agar mereka bisa memaksimalkan kemampuan mereka untuk mencapai cita-cita mereka.
Nah, di sini kita dengan sistemnya adalah pertama mentoring, di mana setiap kelas ada 2 mentor ya. 2 mentor ini membantu untuk perkembangan sosial, personal, dan akademik. Lalu selanjutnya mentor kita juga kita bekali dengan early identification dan intervention untuk mental health dari psikolog yang memang kita sudah kerjasama. Lalu kita melakukan tes psikotes self resiliency di kelas 10, lalu juga melakukan tes DCM di awal dan workshop. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan informasikan tentang SKL. SKL ini adalah standar kompetensi kelulusan. Jadi Bapak Ibu untuk kelulusan nanti bisa dideteksi sendiri ya, karena kelulusan itu adalah anak-anak yang memenuhi dari sejak kelas 10. Jadi kelulusan di SMA Global Mandiri itu dicicil dari kelas 10. Apa saja? Di kelas 10 ada SD Bahasa Indonesia, ada intensif atau community service atau edutrip. Lalu di kelas 12 ada SD Bahasa Inggris, ada live-in, YEP, intensive community service atau edutrip. Lalu kelas 12 memiliki nilai rapor semester 1 sampai 6 dan lalu nilai ujian praktik teori dan nilai sikap. Oke, selanjutnya kegiatan wajib siswa yang harus diikuti siswa selama bersekolah di Global Mandiri, bedanya hanya berbayar tidak berbayar. Kalau berbayar, dia adalah LDKS di kelas 10, live-in di kelas 12, graduation di kelas 12, code camp 10-11, psikotes, drug test, code and religion activity, dan juga ada edutrip. Nah, edutrip kita itu sangat spesial karena kita mau kombinasi bagaimana pembelajaran secara holistik ya, bagaimana kuliahnya, cara masuknya, dan nanti pekerjaan di bidangnya di mana. Lalu kita juga akan mempertemukan dengan alumni dan juga perwakilan pelajar Indonesia di luar negeri, sehingga anak mengetahui detail semua bagaimana hidup di sana, aturan di negara yang tertentu, dan cara belajarnya, requirement, dan semuanya. Lalu yang tidak berbayar adalah PLS di kelas 10, 11, 12 karena kita memberikan berulang agar anak lebih maksimal lagi. Lalu academic exam, EduFest di kelas 10, 11, 12, field trip di kelas 10, 11, kampus visit di kelas 12, tryout TPS 10, 11, 12, ujian sekolah, daily, weekly religion activities, class project, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah syarat kenaikan kelas. Syarat kenaikan kelas itu adalah satu, minimal kehadiran harus 80% dari hari efektif. Lalu nilai sikap minimal 80 dan hanya boleh memiliki 2 nilai yang di bawah KKM. KKM kita itu adalah 75. Artinya jika ada nilainya di 3 atau lebih di bawah 75, maka itu tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Lalu tidak terlibat tindak kriminal. Next. Ya, nilai raport ini Bapak Ibu di SMA Global Mandiri adalah bobotnya sama. Artinya semua instrumen penilaian yang diambil guru, baik formatif, proyek, assessment, dan nilai sumatif, bobotnya sama. Sehingga jika guru memberikan nilai harian, mohon anak melakukan secara maksimal karena bobotnya sama dengan nilai ujian. Nah, pembelajaran ya sesuai dengan pengembangan pendekatan pengajaran berbasis teknologi dan digitalisasi, maka seluruh siswa wajib memiliki satu perangkat belajar berupa laptop, notebook, atau iPad yang harus dibawa setiap hari. Karena kita menggunakan LSM Quintal, di mana semua guru memberikan materi dan penugasan itu di Quintal. Jadi kami sangat tidak mengizinkan anak menggunakan dengan HP, harus dengan perangkat ini. Lalu juga ketika nanti ujian, anak akan diinstal oleh pihak sekolah yaitu exam browser ya, agar anak bisa melakukan dengan jujur. Next slide. Ya, program unggulan SMA. Pertama tadi yang saya sudah sampaikan adalah TPS ya, baik kita TO dan juga ada bimbelnya. Buat anak kelas 11 dan kelas 12 kita berkolaborasi dengan bimbel Konstanta yang mereka memang adalah bimbel yang memang ekspertnya di TPS dari sejak awal, dan mereka juga bimbel yang berkolaborasi dengan SMA 8 Jakarta dan juga SMA unggulan MH Tamrin. Jadi memang mereka sangat baik di bidangnya, maka kita juga buat bimbel khusus TPS ya agar anak-anak di kelas 11 lebih mengenal
TPS di awal. Lalu pengajaran yang flipped class learning artinya anak ketika masuk kelas itu sudah tahu pelajarannya, sudah membaca materinya, nggak kosong. Dan ketika di pelajaran guru hanya melanjutkan dengan diskusi, penugasan, dan tanya jawab, sehingga pengajaran itu akan lebih efektif. Lalu kita juga memberikan VVIP bagi siswa yang nilainya di bawah KKM untuk pelajaran matematika dan peminatan. Lalu juga pengayaan ya bagi yang anak ingin jalur prestasi, kita beri pengayaan untuk lomba kompetisi. Lalu kita juga ada penilaian SKL yang tadi saya sebutkan yang bertahap dari kelas 10 sampai 12, artinya si anak sudah mencicil semua syarat kelulusan sejak kelas 10 sehingga dia meningkatkan kedisiplinannya ya dan tanggung jawab. Lalu kita ada TO yang tadi yang saya jelaskan, juga ada TO UTBK yang saya jelaskan sebelumnya, dan model pembelajaran yang beragam seperti diskusi, presentasi, problem solving, dan project based learning, di mana ini dimiripkan dengan ketika nanti mereka jadi mahasiswa. Lalu kita ada smart class ya, pembelajaran kolaborasi digital learning dengan pengajaran konvensional. Lalu program pelatihan yang dimana anak dilatih untuk memecahkan masalah seperti P5 ya, proyek P5, proyek MAPL, Live-in, dan YIP. Lalu selanjutnya adalah program karir yang terintegrasi, ada psikotesnya, interview karir, seminar, sharing alumni, edufair, edutrip, Malaysia, Java, edutrip, Korea, UK, dan Eropa. Nah, yang terdekat ini adalah Korea, Bapak Ibu ya. Kita mau belajar di mana di sana sangat berkembang ekonomi kreatifnya, bagaimana sekolahnya, bagaimana belajar di lapangan. Nah, itu tujuan kita untuk ke Korea. Yang ingin ikut join ini konfirmasi paling lambat minggu depan. Lalu juga tidak kalah penting adalah program budi pekerti, karena anak-anak kita ya harus kita tingkatkan kemampuan budi pekertinya agar memiliki personalitas yang bagus, yang baik, yang mampu diterima di masyarakat. Lalu juga kita ada kelas vendor yang berbayar kolaborasi, contoh yang memiliki kemampuan matematika dasar yang yang masih rendah bisa dibantu, atau English yang rendah masih bisa dibantu dengan kita kolaborasi dengan Fikri dan ITC atau IDP. Lalu kelas vendor berbayar untuk kelas persiapan IELTS atau TOEFL yang ingin keluar negeri ataupun ingin mengambil kelas internasional di Indonesia. Lalu juga akan ada academic writing, ini untuk meningkatkan kemampuan writing yang akan bisa digunakan ketika apply di universitas baik luar negeri ataupun kelas internasional, dan skillnya juga dipakai ketika jadi mahasiswa di mana saja. Lalu kelas vendor berbayar ya, seperti saya sampaikan tadi, sejak ada khusus kelas bimbel kelas 11, dan khusus juga ada kelas 12 yang berkolaborasi dengan guru SMA Global Mandiri, yang khusus di kelas 12. Nanti ketika dengan pembagian bimbel dengan guru SMA Global Mandiri atau internal, nanti akan dibagi dengan gaya belajarnya, ada yang cepat, ada yang sedang. Next, selanjutnya. Nah, kita juga ada khusus ujian IELTS, Bapak Ibu, karena kita merupakan site ujian IELTS di daerah Bogor. Dan ini jika ada yang berminat khususnya kelas 12 akan kita buka di tanggal 20, ujiannya tanggal 26 Agustus, nanti suratnya akan menyusul. Nah, ini Bapak Ibu cara untuk masuk di PTN ya. Ada jalur raport yang artinya raport itu sangat penting untuk dia kualitasnya baik dan bukan hanya di pelajaran tertentu, semua mata pelajaran. Karena seleksi raport itu pertama adalah semua mata pelajaran, dan yang kedua adalah pelajaran yang linear dengan jurusannya. Programnya kalau jalur raport ini ada SNBP yang dari pemerintah ya, nasional, ini prestasi. Lalu ada IUPTS, kita ada kerjasama dengan ITS, tapi kelas internasional ya. Lalu MOU UI. Nah, MOU UI kita ada dua jenis. Pertama PPKB yang kelas yang PPKB ada S1, ada D4. Lalu talent scouting ini kelas internasional. Nah, yang jalur ujian ini UTBK ya atau SNBT. Ada dua, SNBT-nya yang dari negara ya, yang diorganize oleh pemerintah, dan juga ada yang diorganize oleh satuan unit universitas yaitu ujian mandiri. Tetapi ada bocoran ya, tahun depan semuanya ujian mandiri itu tidak ada, digantikan semuanya di UTBK atau SNBT ini. Lalu juga di ujian mandiri ini nanti ada programnya, ada reguler, ada paralel, dan ada juga kelas internasional. Selanjutnya ada jalur prestasi, dan jalur prestasi ini ikut lomba ya, yang minimal tingkat nasional internasional. Dan lalu selanjutnya adalah jalur ketua OSIS. Baik Bapak Ibu, ini sebaran alumni kita diterima baik di PTN, PTS, dan luar negeri. Semakin tahun meningkat ya. Di 2022 total 100 siswa, 80 masuk PTN. 2023 ini masih on progress karena kita terakhir ujian mandiri itu pengumumannya adalah di awal Agustus. Nah, ini kita sudah 54 yang di PTN,
Dan kita ada kenaikan 100% di jalur raport dan 100% di jalur ujian tulis. Dan luar negeri 12 totalnya 66. Dan ini masih kita tunggu mohon doanya agar anak-anak kita lebih meningkat lagi. Demikian Bapak Ibu informasi yang saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan kita bisa lanjut ketika kita nanti tatap muka ya di hari Sabtu minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Dina. Iya, Mr. Panggil. Tadi kita minta pantun kan? Iya, betul. Saya ada di satu pantun. Miss Rahma. Boleh dibacain. Burung cendrawasih makan kurma. Aku. Terima kasih sama. Oke, pagi ada pantun kedua ya? Ada, tapi nanti ya. Oh, nanti. Ya, ini perlu nyiapin dulu soalnya. Jadi tadi kita setelah mendengar penjelasan dari Miss Rahma, banyak banget keunikan-keunikan yang ada di SMA Global Mandiri ya, Miss. Ya, terus SKL dan program-program dan event khas setiap grade itu juga udah dibacakan. Tapi nanti akan lebih detail lagi di setiap grade ya. Ketika breakout. Oke. Untuk selanjutnya, setelah kita mendengar presentasi dari Miss Rahma tentang kurikulum, kita juga akan mendengar sosialisasi mengenai program kesiswaan selama 1 tahun ajaran yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Mr. Arif. Kepada Mr. Arif kami persilahkan. Silakan Mr. Arif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Global Mandiri, Jupri, SS, SOSI, MPD, dan yang saya hormati Miss Rahma Hidayani, MPD, dan yang saya banggakan kepada Bapak Ibu Guru yang mendidik anak-anak siswa-siswi SMA Global Mandiri, tentunya yang mendidik dengan hati, dari hati akan sampai ke hati anak-anak juga. Dan yang paling saya hormati para orang tua siswa grade 10, grade 11, dan grade 12 yang pada kesempatan kali ini dapat hadir bertatap Zoom dengan kami semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Dewan Guru dan pimpinan SMA Global Mandiri. Nah, ini dia sudah di-share oleh Mr. Halim. Terima kasih Mr. Halim. Ini adalah Parents and Student Handbook revisi pada 2 Juli 2023 atas kesepakatan Dewan Guru dan pimpinan SMA Global Mandiri. Tentunya buku ini setiap tahunnya akan terus diupdate sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan siswa-siswi di SMA Global Mandiri. Untuk halaman berikutnya, apa saja yang ada di dalam buku tersebut? Buku tersebut akan menjelaskan visi misi sekolah, fasilitas sekolah, ekstrakurikuler, hak dan kewajiban siswa, peraturan sekolah, student peraturan, student recognition, program sidak, program mentoring, kriteria ketetapan tujuan pembelajaran, bimbingan, konseling, mekanisme peminatan, administrasi sekolah, dan tentunya kelulusan. Nah, di akhir ada lembar persetujuan orang tua. Untuk halaman berikutnya, visi misinya adalah sekolah global mandiri yang unggul, disiplin, mandiri, dan berdasarkan global, ya, mengelola bagaimana mengembangkan sekolah secara mandiri, menyediakan sistem pendidikan yang bermutu dengan memperhatikan kemampuan individu peserta didik. Ini sejalan dengan kurikulum yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka. Menerapkan nilai. Nilai itu ada 2 ya Bapak Ibu, ada nilai secara angka dan ada nilai-nilai kehidupan. Menerapkan nilai secara konsisten ya yang ada di masyarakat. Lalu menyampaikan menyiapkan sumber daya yang standar
nasional dan internasional. Membangun network berskala nasional dan internasional. Untuk selanjutnya, di sini ada fasilitas, perpustakaan, lab, dan sebagainya, ruang musik, kantin, lapangan basket, lapangan sepak bola, dan sebagainya, ruang gym. Baru tahun ini kita membuka ekstrakurikuler untuk gym, ya, fitness, ya. Ini adalah kemauan dari anak-anak kita, karena anak-anak suka gym, kita fasilitasi untuk membentuk ekskul. Berikutnya, apa saja yang ada di SMA Global Mandiri? Ekstrakurikulernya dibagi 4, ya. Ada akademik, olahraga, seni, dan kreativitas. Ada science club, math club, Jerman, social club. Lalu untuk olahraganya soccer, bulu tangkis, basket, ada archery, ada gym, taekwondo, dan kungfu tentunya, ya. Lalu untuk seninya ada band, art, fotografi, modern dance, saman, dan angklung. Untuk di bidang kreatifnya ada menjahit. Nah, Bapak Ibu, ini ya yang mungkin tidak ada di sekolah lain. Kita buka ekskul menjahit supaya anak-anak kita terampil dalam menjahit dari skala mikro ataupun makro. Cooking class, ya, kebanyakan pesertanya adalah perempuan, gitu ya. Jadi siswa-siswi di lulusan SMA Global Mandiri diharapkan bisa mandiri, ya, masak di rumah dan membantu Bapak Ibu tentunya di rumah. Skibra, Scott Venture, terus Eco Creation, ini bye-bye plastik, ya. Kita mencoba untuk mengurangi penggunaan plastik di sekolah Global Mandiri. Business Club, merah remaja, dan coding. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Materi ini bisakah dapat soft copy-nya? Boleh, Mam. Nanti kita akan bagikan print out-nya, lalu untuk soft copy-nya juga nanti kita akan bagikan seperti itu. Selanjutnya, Mr. Halim, kewajibannya ini kalau dibaca satu-satu mungkin bisa sampai sore, ya. Selanjutnya nanti, nah ini untuk tata tertib dan aturan sekolah. Untuk tahun 2023-2024 masuk sekolah jam 7.30, Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak lebih dari jam 7.30 maka dianggapnya terlambat. Pulangnya jam 15.15 untuk hari Jumat, masuk jam 7.30, pulang jam 14.00. Ini untuk kegiatan rutin peserta didik hari Senin, bisa apel pagi, senam pagi, briefing, ibadah bersama. Hari Selasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari Rabunya menyanyikan lagu Mars Global Mandiri. Kamis membaca kitab suci masing-masing. Hari Jumat mentoring dan refleksi bersama mentor. Hari Rabunya kita ada English Day dan Quotes Day. Selanjutnya mengenai seragam sekolah. Nah, langsung saja ke tabelnya. Nah, di sini ya Bapak Ibu yang kadang-kadang anak-anak itu sering lupa ataupun tidak sesuai dengan peraturannya. Hari Senin dan hari Rabu untuk laki-laki menggunakan kemeja putih dan celana panjang abu-abu. Untuk perempuannya kemeja putih, mindset putih, rok abu-abu, dan kerudung putih. Nah, ini yang perempuannya kadang-kadang kerudungnya abu-abu, mohon untuk diingatkan di rumahnya bagi siswinya. Untuk hari Selasa, kemeja batik global, mandiri, dan celana biru. Yang perempuan kemeja batik, mindset putih, lalu rok biru dan kerudung biru. Nah, untuk Selasa di minggu pertama setiap bulannya menggunakan pakaian adat daerah Sunda, Tawi, Jawa, Batak, dan sebagainya. Untuk Jumat seragam pramuka, untuk hari Kamis seragam pramuka, untuk hari Jumat kemeja batik bebas dan celana abu-abu. Oke, selanjutnya untuk Mr. Halim. Kelas olahraga harus sesuai, ya, harus sesuai dengan seragam olahraga Global Mandiri menggunakan seragam biru. Sepatunya harus hitam, ya Bapak Ibu. Update terbaru bahwa tahun lalu boleh menggunakan sepatu putih ketika olahraga. Untuk sekarang semuanya harus hitam, mau olahraga ataupun sehari-hari, karena seiring berkembangan zaman siswa itu menggunakan sepatu olahraganya tidak sesuai, yaitu menggunakan sneakers.
dan itu mengurangi kenyamanan ketika berolahraga dan mengantisipasi untuk cedera. Selanjutnya mengenai kehadiran 7.30 Bapak Ibu, jika terlambat sekali masih diperingatkan 2, 3, 4 kali. Ketika terlambat lebih dari 4 kali maka kami akan memanggil Bapak Ibu untuk ke sekolah. Kenapa siswanya bisa terlambat lebih dari 4 kali? Perhiasan tidak boleh digunakan Bapak Ibu. Make up, nah ini biasanya make up rambut, terutama barangkali ada siswi Bapak Ibu yang masih rambutnya tidak hitam, mohon untuk diingatkan, kukunya masih panjang dan menggunakan make up, mohon diingatkan. Seperti itu. Selanjutnya, baik itu gadget masih sama, tidak boleh menggunakan handphone. Handphone dikumpulkan pagi-pagi, ketika closing diambil kembali. Untuk laptop dan iPad dipersilakan untuk dibawa. Selanjutnya, oke, uang saku 200.000, tidak boleh lebih dari 200.000 untuk kehadiran kelas. Perkelahian yang dilarang tentunya ya di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya bullying. Nah, di sini Bapak Ibu kita update juga mengenai peraturan tentang bullying. Bullying terbagi dua, ada bullying fisik, ya, perundungan fisik, lalu perundungan seksual. Jika ada kedapatan siswa-siswi Bapak Ibu melakukan perundungan fisik dan seksual, maka kami langsung tegas diberikan surat peringatan ketiga dan dikembalikan kepada orang tua. Karena sekolah Global Mandiri adalah sekolah yang ramah anak, sekolah kedua bagi Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti ini kita sikap tegas. Sekolah anti bullying. Rumah kedua. Dan rumah kedua bagi anak Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya, oke, baik. Nah, ini untuk jam pelajaran, skip kelas, ini kita tegur ya, jangan sampai berulang. Selanjutnya, untuk penggalangan dana OSIS, jika ada ya Bapak Ibu di sini. Oke. Selanjutnya, sikap ya. Tentunya sikap harus baik sama semua orang, sama guru, sama teman sejawat juga seperti itu. Tentunya dari seluruh pelanggaran ini jika berulang akan mendapatkan surat peringatan pertama, berulang lagi peringatan kedua dan peringatan ketiga. Selanjutnya makan dan minum seperti ini ya, bisa beli di kantin untuk kendaraan bermotor dan mobil tidak boleh dibawa ke dalam sekolah. Ini untuk tes narkoba, ini nanti akan kita tes, tentunya tidak akan diumumkan sebelumnya. Larangan senjata tajam, rokok, ya, rokok elektrik, vape, terus make up itu tentunya tidak boleh. Dan untuk make up, jika kedapatan siswi Bapak Ibu membawa make up, maka kami akan sita dan boleh dibawa oleh orang tua seperti itu. Nanti akan dikembalikan. Selanjutnya, membawa rokok elektrik tidak boleh ya, pelanggarannya SP1. Jika berulang SP2, berulang lagi SP3. Boleh selanjutnya, Mr. Halim. Oke. Program sidak ya Bapak Ibu. Nah, biasanya make up, gadget dan sebagainya itu didapatkan ketika program sidak seperti itu. Program mentoring, selanjutnya bimbingan karir. Nah, Bapak Ibu nanti tanggal 29 untuk social gathering ini wajib hadir ya Bapak Ibu, karena informasinya sangat lengkap sekali bersama mentor masing-masing. Kami akan memberikan buku parent handbook ini, lalu buku mentoring, buku karir juga. Jadi Bapak Ibu di awal tahun ini bisa mengetahui program-program apa saja
yang dilaksanakan oleh putra-putrinya. Ini KKTP, kalau dulu KKM ya, ini beda kurikulum, beda penyebutan, bimbingan konseling. Ada juga selanjutnya tes minat dan bakat, tadi sudah dilakukan psikotes ya, untuk anak-anak grade 10. Prosedur administrasi, administrasi keuangan. Selanjutnya ini sangat lengkap sekali ya. Ya, oke, mengenai SPP juga. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Miss Dina tadi minta pantun lagi habis ya? Minta pantun lagi, Mister. Masih, tenang aja. Nama tangan saya kan pantun, Panggi Pantun di Karya Utama. Oh, iya. Middle name-nya ya? Iya. Oke, saya kasih pantun nih buat Mr. Arif. Ke Jati Asih beli baju lebaran. Terima kasih kembaran. Saya mau mencari kesamaannya nih. Ya, namanya juga ini ya, komedi. Oke, terima kasih Mr. Arif atas pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana aturannya, lalu ada ekskul ya, Miss ya. Kalau ingat ekskul, saya jadi pengen ikut ekskul masak, Miss. Kenapa tuh? Karena tiap pagi nggak ada yang bikin sarapan, pulang kerja nggak ada yang nyiapin makanan. Jadi ya udah, saya pengen bisa masak sendiri gitu. Lebih keinget nikah ya? Iya betul, memang. Oke, setelah ini ada acara apa lagi, Miss? Agenda apa lagi, Miss? Setelah ini kita akan langsung breakout room, tapi sebelumnya kami informasikan dulu nih Bapak Ibu untuk mempermudah breakout room, mohon untuk merename username-nya ya. Jadi formatnya adalah nama kelas anak, kemudian nama anak, kemudian underscore lagi nama orang tua, satu aja nama orang tua. Ya, jadi nanti mempermudah kita kalau misalnya seandainya operatornya mau mendrag ya, ke breakout room. Dan tambahan sedikit lagi Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan yang ditanyakan, bisa ditanyakan ketika di breakout room itu ya, Miss ya. Iya, jadi biar lebih jelas. Lebih detail ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, boleh mulai untuk masuk ke breakout room-nya. Oke, kita tunggu Mr. Pagi. Sudah di Mr. Halim sudah di ini? Oke. Sudah ya, ada 10 berasal, ada menjawab pertanyaan bagi orang tua yang anaknya ada di 2 kelas atau di lebih dari 1 kelas. Silakan bergabung di salah satunya dulu ya, Mam ya. Boleh di kelas 11-nya, boleh di kelas 12-nya. Feel free nanti kalau misalnya mau leave room terus pindah ke grade yang satunya lagi. Alright. Ya. Termasuk untuk teachers-nya ya. Betul. Guru-guru juga silakan bergabung untuk mentor grade 10, mentor grade 11, dan mentor grade 12. Masuk ke breakout room. Iya. Ya. Miss Hilda, ayo Miss Hilda jangan kerjain LAP dulu. Masih jam ini kok, masih jam 3, masih 1 jam lagi, 3. Oke. Oh iya, Miss Dina. Ya. Peserta untuk hari ini berapa, Miss? Peserta hari ini, wah ini sudah ter-breakout nih. Oh ya, betul sekali. Jadi kira-kira ada 280 peserta, Miss. Ya, berarti melebihi 50% total dari jumlah siswa atau PRS di SMA Hotel Mandiri Cibubur ya, Mas. Bapak Ibu boleh mengajak putra-putrinya ya untuk ikut dalam Zoom meeting, jadi biar sama-sama paham nih tentang program dan events per kelasnya itu ada apa-apa aja. Iya, betul sekali. Dan ada miskom antara orang tua dan siswa ya, Miss ya? Betul. Dan kayak kami berdua sering banget miskom. Maksud kan? Oke, sudah masuk semua Bapak Ibu? Masih ada yang di main room, silakan segera masuk ke breakout room grade 10, 11, dan 12. Betul. Masukinnya nggak masuk. Iya.
kami akan juga membantu melalui operator untuk memasukkan sesuai dengan level kelasnya atau grade. Yang terkendala masuk ke breakout room, silahkan tulis di kolom chat ya Mr. Pandia. Betul sekali. Agar bisa dibantu untuk di-drag oleh operator secara manual. Betul. Masih nama baik, Bapak Ibu yang belum rename. Saya belum bisa masuk grup, ini gimana? Kelas berapa Ibu? Baik, kelas berapa Ibu? Baik, untuk yang belum bisa Miss, boleh bantu Miss, saya dari Helsinki belum bisa masuk. Ditulis boleh di kolom chat ya namanya ya Mam ya. Sudah ya, pasti. Jika sudah ditulis di kolom chat, silakan ditunggu ya. Iya, karena ini satu persatu ya Mister. Iya betul sekali. Karena ini masih lumayan banyak nih yang belum gabung di breakout room-nya. Jadi kami akan membantu bagi yang terkendala bergabung di breakout room-nya. Ambar Helsinki Miss. Oh ini kelasnya Miss Dina ya? Iya betul. Best. Amsterdam. Bagi yang belum merename namanya, sekali lagi bisa Bapak Ibu merename namanya dengan nama kelas, nama siswa, dan orang tua. Ya. Dari 12 ini. Sekali lagi, tolong dibantu masuk kelas Shanghai. Baik. Buat Bapak Ibu yang belum tahu caranya untuk masuk ke breakout rooms, ini di bawah ya, di bawah ikonnya itu ada muncul namanya breakout rooms. Itu boleh diklik. Nah, itu dan di situ ada tulisannya, ada grade 10, 11, 12. Nah, diklik anaknya di kelas yang mana. Gitu. Masih ada 68. Ini jangan-jangan Mister dan Missnya juga masih ada yang belum gabung nih, Miss. Mungkin, Mister. Coba kita samperin ke ruang guru. Enggak perlu, Mister. Oh iya, sorry. 11 ya? 12. Mister Adam ya, Mister Boyka Adam ya itu ya, belum berani. Enggak main. Oh iya, sorry Mister Adam. Nama orang tua kelasnya biar kita nggak. Sekali lagi nama kelas dan nama orang tua biar kami bisa membantu untuk memasukkan ke breakout room-nya ya, Bapak Ibu. Biar cepat nama grade, kelas, dan nama orang tua. Ibu Anggi. Ini ada kelasnya 12 Florida. Siapa Ezi, Haikal Ezi. Haikal Ezi, 12 Florida. Bagi yang belum bisa bergabung, mohon bersabar sebentar ya Bapak Ibu, akan kami usahakan untuk membantu bergabung di breakout room ini. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih belum merubah nama Zoom-nya ya, silakan di-rename dulu dengan nama kelas di bagian depannya, kemudian nama anak, kemudian nama Bapak Ibu ya. Bagi yang belum tahu, Bapak Ibu yang belum tahu memahami cara breakout rooms, masuk ke breakout rooms, silakan lihat di bagian bawah. Itu di icon, di gambar-gambar ikonnya itu ada tulisan breakout rooms. Itu silakan diklik, kemudian diklik lagi kelas anaknya. Ya, jadi klik breakout rooms, kemudian klik lagi kelas anak. Nah, itu udah langsung join ya. Atau di chat grup aja. Atau boleh juga melalui chat ya, di kolom chat Bapak Ibu bisa
menyebutkan kelas dan namanya. Masih ada sekitar 36 yang belum bergabung di breakout. Iya, dan ini masih belum di-rename ya Mr. Pandi ya, nama-namanya. Ya. Untuk merename, Bapak Ibu bisa klik icon participants, itu diklik, nanti diklik nama Bapak Ibu ya, nama akun Bapak Ibu itu ada titik 3, itu titik 3-nya diklik. Nah, itu ada pilihan rename, silakan diklik lagi. Itu tinggal diganti namanya. Yang penting masukin nama kelas anak dan nama anaknya. Yang terpenting kelas ya, Miss ya. Biar kita langsung bisa memasukkan di kelas tersebut, level tersebut. Nah, untuk cara breakout room sama tinggal diklik yang icon breakout rooms, kemudian di situ ada pilihannya grade 10, 11 dan 12. Nah, silakan disesuaikan dengan kelas masing-masing anaknya, diklik aja kemudian langsung join. Betul. Tinggal ada contohnya. Masih ada 30. Ibu Yulia itu Amsterdam, kelas 12 Amsterdam, ibunya radio. Saya Yulia Amsterdam 12 sudah masuk belum ya? Bu Yulia silakan ditunggu sebentar, sedang diusahakan untuk masuk ya Ibu ya. Oh iya, oke. Oke, makasih. Bu Yulia 12 Amsterdam, Mr. Halim. Yulia. Ya. Farahbira. Nah, atas nama Yulia, strip Farahbira. Nama dulunya di chat. Nulis sesuatu. Oke, ya, Ibu Yulia boleh tolong ketikkan nama kelas di chat ya. Oh, udah ditulis Amsterdam 12? Di kolom chat sudah Ibu? Oh, belum. Sebentar ya. Saya tuh nggak bisa balik ke chat, kenapa ya? Oh, bisa diklik nggak tapi? Nggak ada kolom chatnya ini, jadi nggak ada. Di bawah saya nggak dia pakai laptop. Oh, pakai HP. Bisa tadi? Ibu Yulia. 12 Amsterdam ya Pak. Ada ibunya Gogo, Ibu Ayu, 11 Athena. Gogo, iya. Teman, boleh. 10 Paris dari mamanya Janet tadi. Sudah? Ini 12 Amsterdam. Oke. Ada Ibu Desi, Ibu Dini Haruti, Ibu Ena Maimuna, Ibu Epri, Ibu Elvi, Ibu Evi, Ibu Fitria, Ibu Heni, Ibu Lulu, Ibu Nabianka, Bapak Nur Hadi, kemudian Rizky Oktavia dan Ibu Siti Hanifah. Mohon di rename dulu ya. Tentunya berdasarkan kelas anak, ditulis aja kelas anaknya. Atau boleh lewat kolom chat. Budini. 10 London Zainal. Akib Ibu Enah Maimunah. Ibu Enah Maimunah dimasukkan ke 10 kelas 10. Kelas 10 ya. Ya. Ibu Enah Maimunah. Bu ini kemana?
Ibu Dini. Ibu Dini kemana Ibu? Kelas berapa Ibu? Grade berapa? Itu ada yang tulisannya 12 tahun, udah. Aku tuh harus masuk di nggak ada di mana kolomnya? Punya. Oh kok jadi ada tadi nggak ada? Nah. Yang mana? Ini kolom chatnya. Aku mesti tulis kelasnya 12, Amsterdam 12. Ibu Yulia. Yulia Faradira. Coba disebutin ya. Faradira. Underscore Faradira. Sebelas Istanbul. Bu Evi. Istanbul. Ini aku udah masuk di gimana sih caranya masuk sendiri? Nanti akan dipindahin sama dia. Oh iya. Nah, ini kan lagi di assign. Oh iya. Kamu mau minum lagi? Belum, mau tidur dulu. Ibu Siti Hanifah, apa 10 Ottawa. Bisa minta tolong operator? Ada? Nah. Ibu ini pegang dulu aja deh, gini. Pegang dulu handphone aku. Nanti kalau udah masuk di breakout. Ini bukan, Bu Leni atau Bu Lulu? Untuk Bu Lulu, grade berapa Bu Lulu? Selamat siang, saya itu 10 Ottawa, Bagas. Baik. Terima kasih Bu Lulu. Bu Heni, soalnya Bu Heni kelas berapa Bu? Bu Desi, 10 Paris bukan? Pak Didi, kelas berapa namanya Pak Didi? Ibu Dini Haruti, grade berapa anaknya Ibu? Kelas berapa? Ibu Farida kelas berapa anaknya? Farah kelas berapa? Anak saya kelas 11 Boston. 11. Ibu Dini. Ibu Dini Pak. Bu Dini kelas 11. 11. Ibu Farida tadi kelas berapa maaf Ibu? Kelas 11 Boston. Oh baik, Ibu Farida kelas 11. Berarti Ibu Desi. Ibu Wikentias kelas berapa Ibu? Maaf. Ibu Wikentias kelas 12. Sebentar. Oke, kepada Ibu Desi, Pak Didi, Ibu Heni, kemudian Ibu Wikentias. Ini absen Bu. Oh maaf. Saya Didi dari anak saya kelas 11 Barcelona Bu. 11, Pak Didi kelas 11. Mister. Ya. Saya ini 2, kelas 10 dengan kelas 11. Masuknya kemana? Baik, kelas 10 saja nggak apa-apa Ibu. 10, oke, makasih. Ibu Desi. Ibu Desi, ya. Ibu Heni dan Ibu Wikentias. Selamat siang. Halo Ibu Heni, Ibu Wika. Selesai Ibu Heni, Ibu Wikentias. Bu Yani. Ibu Yani Mama Audrey, boleh tahu anaknya kelas berapa Ibu? Audrey itu Bu Heni. Sekali lagi Bu Heni, Ibu Wikentias, dan satu lagi. Ya. Boleh diberitahukan untuk anaknya kelas berapa?
mengenai ANBK. ANBK ini tentang asesmen nasional berbasis komputer. Diikuti oleh grade 10 dan juga grade 11. Jadi 2 tahun ya, Mam. Nah, di sini peserta didik dari 2 grade tersebut itu akan diambil secara random, bukan oleh sekolah, melainkan